Lo saking nggak percaya itu sama pacar lo sampai lo harus tahu passwordnya apaan, harus tahu lokasinya di mana, Yeah. harus share live location, Yeah. apa segala macam. Itu lebay, Oh my guys. god. Hey guys, gue Hani. Gue Bunga. Lagi-lagi kembali bersama kita di podcast yang membicarakan hal-hal yang mungkin orang-orang takut untuk omongin, malu atau tidak mau bahas. Dan Kita kali bahas di sini ini, yes. Dan kali ini kita mau bahas tentang pacar yang posesif. Ayo. serem ya, sangat nyata loh di kehidupan masyarakat Indonesia. Betul. Tapi sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu sedikit bahwa kita bukan expert, Yes, kita bukan relationship expert, bukan. obviously. Percakapan ini hanya berdasarkan pengalaman kita saja Observasi, dan observasi kita. yes, Kita sebenarnya nggak nge-research enggak. tentang psikologisnya juga atau apa sih, cuma Nggak. kayak ya pemikiran kita aja. Yes. Dan di dalam episode ini kita mau ngomongin tentang ciri-ciri pacar yang posesif tuh kayak gimana sih, supaya lo juga bisa tahu lo tuh posesif apa enggak, apa mungkin pacar lo yang posesif tapi lo nggak mau mengakui hal itu. Yes. Mungkin siapa tahu bisa terbantu oleh kita. Yes, semoga. Dan kita juga exploring juga kenapa benar-benar dari akar nih, kenapa sih orang Indonesia tuh banyak yang posesif di dalam hubungan. Yes. Dan kita pengen tahu juga gaya pacaran kita masing-masing tuh posesif atau enggak. Iya, karena kita enggak. Karena kita Spoiler enggak sih alert. sebenarnya, ya. Kita enggak. Cuman Jadi Ya. mungkin kalian juga bisa lihat kayak yang enggak posesif tuh kayak gimana sih hubungannya. yes. Buat kalian-kalian yang posesif. Iya. And if you are atau pacar lo yang posesif, apa yang bisa kalian lakukan? Untuk menjadi tidak posesif. Betul. Yes. So, Jadi, please listen to our podcast. let's get to it. Let's get it. Oke, coba kita mulai dengan mendefinisikan pacar yang posesif itu tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih yang larang-larang lo nggak boleh melakukan ini, melakukan itu, terus lo tidak boleh ketemu sama orang tertentu, dia harus tahu lo ketemu sama siapa, terus lo harus pakai baju tertentu, lo nggak boleh pakai baju ini, baju itu, jadi ya intinya larang-larang lo deh kalau menurut gue. Iya. Jadi kayak karena mereka merasa apa ya, mereka tuh pacar lo, jadi seakan-akan mereka tuh yang memiliki lo gitu loh. Iya. Ya as the term suggests, posesif. Jadi posesi itu kan kepunyaan kan. Iya, iya. Jadi kayak Milik. oh lo tuh punya gue, jadi gue yang atur gitu. Iya. Terus Menurut lo? kalau menurut gue sih intinya lo punya pacar yang posesif di saat lo tuh ngerasa lo nggak bisa punya kehidupan lo sendiri, ngerti gak sih? Iya, iya. Kayak seakan-akan tuh hidup kalian, oke, kalian pacaran, ya udah hidup kalian tuh berdua terus gitu loh. Kayak di situ aja. Iya, Iya. kayak cuma berkutat di dalam kalian berdua. Padahal kan kalian itu ya kalian you're a human in your own right. Masing-masing kalian tuh seorang manusia gitu loh. Kayak kalian nggak selalu bersama. Kalian bukan kembar siam. Bahkan kembar siam pun juga you're your own human gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi kayak apa-apa harus barengan. Lo apa namanya? Ya itu sih diatur-atur. Lo mau ketemu temen nggak boleh lah, apalah gitu, banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dan hidup lo jadi lo pikir kayak hidup lo tuh dia aja gitu, kayak revolve around this person aja. Iya. Nggak, padahal kan lo pasti punya other activities atau gimana sih kelompok orang-orang yang lain yang harus, bukan yang harus ya, yang mungkin ya keluarga lo atau teman-teman lo yang mungkin lo udah kenal mereka jauh lebih dulu dibanding si pacar lo ini. Iya. Jadi ya menurut gue sih sebenarnya hubungan yang sehat itu ya lo tetap punya waktu untuk diri lo sendiri di luar dari hubungan itu.
Ya. Apa namanya, ya mau sama temen kek atau lo lagi mau sendiri kek, lo melakukan hal-hal sendiri di luar dari pacar lo Ya, agree. gitu. Agree. Nah, karena banyak dari budaya kita ini yang posesif di dalam berhubungan, Sering banget. kita pengen dig deeper nih. Kenapa sih kira-kira orang Indonesia itu posesif di dalam hubungan? Kalau menurut lo sendiri kenapa? Kayak sering banget nih teman-teman kita tuh banyak banget. Ya nggak usah disebutin lah, pasti ada lah teman-teman kita yang punya experience tersebut. Dan kenapa gitu loh? Why? Iya, makanya kita mikir-mikir gitu, bener-bener kita dig deep gitu loh. Kenapa? Dan gue lagi mikir, kalau menurut gue sih kemungkinan ya, karena di budaya kita ini di Indonesia ya masih apa namanya, peran gender yang tradisional tuh masih lumayan kuat. Ya. Ngerti gak sih? Ya. Kayak dulu kan apa namanya, yang secara tradisional ya, walaupun sampai sekarang juga to some extent masih kayak gitu juga. Kayak dulu kan masih apa namanya, sangat jelas gitu loh, cewek itu begini, cowok itu begitu. Mereka perannya, kalau cewek perannya itu di rumah, cowok perannya keluar cari nafkah, kerja, ceweknya di rumah nungguin lakinya, bersih-bersih, ngurusin anak, Dulu aja kan bla bla the bla. term lo menikah itu kayak perempuan itu dibeli kan sama keluarga laki-laki. Jadi Yeah. mereka kasih apa dowry, apa sih, kasih seserahan untuk keluarga perempuan, jatuhnya kan karena lo dibeli. Sumpah gue baru kepikiran itu sih sekarang. Karena lo dibeli. Iya. Bahkan Iya. sampai sekarang ya yang kayak Gak cuman ya lo budaya Indo tunangan, bahkan dulu kan juga gitu kan, kayak kasih kerbau, kasih tanah suaminya ke keluarga istri untuk anak lo saya ambil ya buat saya. iya ya, Gitu. udah gitu kayak yang cowoknya nggak sih, cowoknya Iya. yang datang ke Iya, rumah ceweknya kan. iya, iya. My God, untung gue nggak dibeli kemarin. Ya tapi intinya gue lihat sih dari situ awalnya, kayak dulu karena ada peran gender yang tradisional yang sampai sekarang ya masih kebawa. Of course itu kan apa namanya, sangat signifikan dan di dalam budaya kita ya. Dan karena wanita dilihat sebagai objek yang dimiliki laki-laki, akhirnya di dalam pacaran pun walaupun masih belum nikah, kayak kita tuh dilihat sebagai apa ya, pacaran tuh kayak saling memiliki gitu loh. Ya karena dulu kan backgroundnya dibeli kan. Iya, Lu bukan- dibeli, lu beli gelas, ya ini punya lu gelas lu. Kasih duit Iya. buat gelas gitu kan. Iya. bukannya saling memiliki, bukannya saling melengkapi, tapi memiliki. Iya. Padahal kan jatuhnya lo harusnya saling melengkapi satu sama lain. Iya. Dan karena lo merasa lo memiliki, lo yang punya, ya ini punya gua, terserah gua dong gua mau ngapain. Iya, iya, Dan akhirnya jadi posesif deh. iya. Jadi kayak itu ngatur-ngatur, ya namanya juga ini barang punya gua yang ngatur dong. Iya, iya, Walaupun kita adalah sama manusia, iya. kita bukan objek, Betul. namun jadinya begitu. Tapi banyak ya terjadi Iya. di lingkungan-lingkungan sekitar kita maupun ya mungkin Ya lo, udah mendarah daging gak sih? iya, kayak lo pasti sering lah ketemu temen lo gitu, terus kayak temen lo bilang, aduh gue nggak boleh gini nih, gue nggak boleh gitu, nanti cewek gue atau cowok gue marah. Hah? Wah, gue nggak bisa relate sama sekali, Gue nggak juga nggak ngerti bisa gue. relate. Gue nggak ngerti sama sekali kayak gitu-gituan. Gue juga nggak bisa relate. Tapi masalahnya apakah gimana ya, kita berdua emang pacaran sama bule nih, sama bule Eropa. Mungkin emang budaya mereka ya beda banget kan sama kita. Tapi kalau gua pribadi dulu sebelum gua pacaran sama bule, ya gue pernah juga kan pacaran sama orang Indonesia. Tapi gue juga dulu nggak kayak gitu. Gue juga kok dulu mantan gue yang orang Indonesia juga nggak ada yang posesif mungkin, tapi partially menurut gue mungkin partially karena kita juga orangnya keras. Maksudnya kita tahu gitu loh kita mau apa. Jadi kita tuh nggak bisa, cowoknya misalnya kayak kamu nggak boleh ya pakai ini. Kayak gue pernah digituin sekali sama ada mantan gue, kayak kamu jangan pakai rok pendek dong. Terus gue bilang kenapa, bapak gue aja kasih gue pakai rok pendek, kenapa lu ribut? Terus siapa?
Iya sih bener. Yang beli rokok siapa? Bapak gua. Terus kenapa lo ribut? Itu anjing. Takut lah Iya cowok. bener. Kayak ngapain gitu loh, lo takut sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Iya sih bener. Gue juga iya. Lu lebih sih. Tapi ya gue juga nggak mau diatur anjir. Iya. Gue juga nggak bisa melihat lo sebagai yang diatur-atur sih. Pasti lo kayak apaan sih? Siapa lu? Iya. Kayak, apa Serah coba? gue. Iya bener. Nah, terus menurut lu apa lagi selain itu? Kalau menurut gue kan, kalau tadi kan based on gender ya. Kalau menurut gue kan itu juga bisa goes both ways. Jadi kayak ke cowok juga bisa nih. Jadi misalnya ceweknya yang posesif ke cowoknya. Kalau dalam kasus itu menurut gue tuh jatuhnya kayak mungkin dia tidak percaya diri ya, insecure sama dirinya sendiri. Banyak orang juga yang ngerasa, aduh, misalnya saya merasa saya kurang cantik, saya kurang ini, kurang itu. Terus lo melihat pasangan lo mempunyai circle pertemanan yang mungkin cewek-cewek di sekitar dia mungkin I don't know, cakep-cakep. Terus lo minder, lo jadi wah, nih jangan-jangan nih nanti cowok gue bisa kecantolong yang lain nih. Jadinya lo bener-bener ngekekang cowok lo. Kalau keluar lo harus kasih tahu, find my iPhone, gue harus bisa login ke Instagram lo, Akbar. gue harus bisa login ke Facebook lo. Dan banyak lo teman-teman gue yang kayak gitu, dan gue nggak pernah ngerti kenapa. Karena kenapa lu mau login ke Instagram, ke whatever social media punya pacar yang kayak, lo. lu pernah gak sih yang gue gak pernah sih yang Gue nggak kayak pacar lo tuh atau lo sendiri kayak harus tahu password sosmed Enggak, gue nggak satu pernah. sama lain, kayak what? Tapi teman-teman kita ada kan yang kayak gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa. Kayak ya berarti Iya karena kurang kepercayaan, ya karena sorry banget nih tapi hubungannya ya kurang kuat Yeah. in that way gitu loh. Kayak kalau menurut gua hubungan itu tuh foundationnya adalah kepercayaan sih. Dan lo saking nggak percaya itu sama pacar lo sampai lo harus tahu passwordnya apaan, harus tahu lokasinya di mana, harus share live location, apa segala macam. Itu lebay, Oh my guys. god, coy, hidup lo nggak tenang banget Nyet. Itu temen gue ada yang literally kayak gitu. Jadi kalau gue mau nongkrong sama dia itu kayak harus jelas gitu. Jadi ya pacarnya udah tahu kan gue siapa. Jadi mau nongkrong sama Hani di mana, kemana, nyalain HP ya biar aku bisa lihat kamu emang beneran nongkrong di situ. Jadi kadang-kadang kalaupun gue pengen nongkrong sama dia tanpa cowoknya tahu atau gimana gitu, kita tuh kayak harus bikin alasan, aduh ini gimana nih, kita sulit banget. Tapi itu ngapain gitu loh. Dan menurut gue tuh kalau lo nggak percaya itu tuh malah jadi yang seharusnya tadinya fine aja jadi salah gitu loh. Maksud gue kayak misalnya lo jadi bohong. Ya jadi bohong kan? terus, jadi bohong terus. Karena lo jujur dia stres, dia ngatur-ngatur, dia nyuruh lo pulang, dia apa, ya akhirnya lo kayak ya ngapain gue jujur sama dia. Gue jadi kagak bisa ngapa-ngapain. Jadi bohong terus. Iya, akhirnya jadi bohong terus. Jadi pacaran dalam kebohongan. Iya. Ini menurut gue kayak itu vicious cycle gitu loh sebenarnya. Yes. Dan nggak enak, gue nggak kebayang gitu loh. Kayak ya misalnya gue lagi sama temen gue yang pacarnya posesif gitu, kayak mau pergi kemana terus kayak aduh gue nggak boleh nih, gue harus pulang karena cowok gue gitu. Terus kayak what? Iya. Apalagi jatuhnya masih pacar ya teman-teman. Iya. Maksudnya kalaupun lo udah nikah pun, oke, kalau udah nikah gue tahu lo mungkin lebih banyak komunikasi ya, harus lebih kasih tahu aku di sini, aku di sana. Cuman juga kalau udah nikah pun menurut gue lo harus punya kebebasan privasi sendiri nggak sih dalam aktivitas lo tetap. Walaupun mungkin lo harus lebih inform ya ke pasangan lo lagi ngapain di mana. Kayak kalau pacaran aja udah ribet, kalian kebayang nggak kalau nanti kalian nikah sama orang itu? Tolong diresapi. Diresapi kalau kalian tuh nanti nikah sama orang itu tuh gimana, apa yang akan terjadi kalau pacaran aja udah kayak gitu. Dan maksud gue kayak gue tuh selalu mikir kalau misalnya lo nggak percaya sama pacar lo ngapain pacaran, Bo? Iya, kayak buat apa? Kalau lo apa namanya, pikiran lo constantly mikir wah dia selingkuh, wah dia ini, wah dia itu, ya terus lo ngapain pacaran sama orang yang kayak gitu? Why are you dating in the first place kalau misalnya lo nggak percaya? Tapi ngomong-ngomong tentang
trust dan selingkuh. Temen gue ada yang pernah bilang dia itu jadi curigaan sama pacarnya karena dia dulunya tukang selingkuh. Jadi dia takut pacarnya melakukan hal yang dia lakukan dulu. Jadi emang domino efek gitu kayak karena dia sendiri seperti itu. Padahal ya itu makanya maksudnya kayak gue nggak kebayang, ini gue tadi melanjutkan yang tadi kayak gue lupa train of thought gue. Tapi ini nyambung kayak yang lo bilang, kayak lo bayangin gak sih kalau misalnya kayak gitu terus padahal lo sendiri tuh kayak gue nggak ngapa-ngapain ya, gue di rumah temen gue kayak main PS gitu, terus lo mikir gue selingkuh, kayak nggak enak banget nggak sih? Kayak dicurigain terus curiga. Padahal itu insecurity Yeah. dia sendiri, gara-gara lo insecure sama diri lo sendiri. Itu imajinasi lo aja yang menurut gue jahat, kayak wah ini tuh bakal gini bakal gitu, padahal sebenarnya enggak. Lo ngomong aja sama pacar lo kalau lo ngerasa gak nyaman, lo komunikasiin aja ke dia kenapa, daripada lo nanti dia begitu ya kayak. Tapi juga yang nggak sehat juga sih kalau misalnya lo terlalu ngecek. Aduh gue nggak pernah sih. Gue juga nggak pernah ribet nih, gue nggak bisa relate. Kayak kalau gaya pacaran lo sendiri gimana? Kalau gue tuh, gue sama cowok gue bener-bener nggak ada cemburu-cemburuan. Terus gue nggak pernah larang dia ngapa-ngapain, dia nggak pernah larang gue ngapa-ngapain. Kita terbuka apa yang kita lakukan. Misalnya kayak kita cerita aja kayak aku lagi gini nih, kamu lagi gitu. Tapi mungkin karena dulu gue pernah pacaran sama cowok Indo, jadi gue dulu pernah ada situasi di mana gue tuh nanya ke dia, kalau aku kayak gini, kamu marah nggak? Karena kalau dulu kan mungkin pacaran sama cowok Indo mereka agak gimana ya gitu deh. Terus cowok gue bilang, ya kalau kamu mau kayak gitu nggak apa-apa, kan itu keputusan kamu, ya udah. Jadi gimana ya, ada suatu rasa ya udah percaya aja gitu, lo mau ngapain ya udah gitu, kayak dilepas aja. Dan gue juga lebih sering chat tapi nggak sering video call sih sama cowok gue, karena ya udah nggak sih, kayak masa lu mau kayak nyantol terus sama cowok lu kayak ada kan yang kayak gitu tuh, yang kayak harus teleponan video sampai, dulu lagi di mana gitu, kayak untuk membuktikan, buktiin dulu lo sama siapa gitu, foto kasih lihat lo sama siapa, kayak capek nggak sih lo hidup kayak gitu? Capek banget, lelah. Tapi kalau lo gimana? Kalau gue sama laki gue super gue juga bingung juga sih kenapa kita bisa apa ya, kayak dari awal emang kepercayaan sama satu sama lain tuh ya emang udah kuat, kayak santai aja gitu kan pacarannya. Nggak ribet. Mungkin juga karena dari dulu kita santai kali ya, jadinya kayak ya ngapain diribetin bang gitu loh. Kayak gue, kalau gue sih sama laki gue ya, kita pacaran itu kita nggak melihat pacaran itu sebagai itu yang tadi kayak saling memiliki, jadi melengkapi. Kayak kita pacarannya dua arah, kita dua-duanya sama gitu loh, equal. Nggak ada kayak gue cewek gue harus begini, dia cowok dia harus begitu. Atau even juga kalau misalnya nggak ada apa masalah gender atau apa juga ya emang enggak. Tapi gue punya satu pertanyaan sama yang nonton, kalau mendengar sekarang, kalau lo adalah orang yang posesif, kenapa? Apa yang bikin lo jadi posesif? Mungkin lo bisa cerita di komen di bawah, karena kita penasaran banget kenapa sih lo posesif. Kayak udah biasa lah ya kalau kita cerita sama orang yang jadi korban pacar posesif, tapi untuk lo yang emang posesif, kenapa? Interesting aja. Harusnya kita membawa seseorang yang posesif ya. Kita interview next time. Ya, tapi intinya sih sekarang kalau misalnya lo punya pasangan yang posesif atau lo yang posesifnya, apa sih yang bisa lo lakuin gitu? Kalau dari gue sih, lo bikin batasan-batasan yang jelas dengan pacar lo, dengan pasangan lo. Kalian tuh mau pacaran tuh kayak gimana? What kind of dating yang kalian mau jalani? Ya nggak tahu ya, ada orang-orang di luar sana mungkin yang mereka percaya dengan open relationship. Tapi kalau lo nggak pernah komunikasiin itu dengan, go ahead. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo nggak pernah komunikasiin itu dengan pacar lo dan lo malah sembunyi-sembunyi di belakang, ngapain gitu? Jadi itu harus lo establish dari awal.
dan lo jelasin misalnya kayak oh gue mungkin agak insecure karena misalnya gue punya history begini-begini, bisa nggak lo sebagai pacar bantu gue untuk menjadi lebih percaya sama orang misalnya kayak gitu. Jadi lo tahu kekurangan lo minta pacar lo untuk membantu lo menjadi orang yang lebih percaya lah sama orang lain. Iya. Tapi dua arah juga arah ya. juga, iya. Maksudnya lo minta apa namanya pasangan lo untuk begitu, tapi lo sendiri juga harus kerja, coy. Iya. Nggak Lo cuman, jangan minta dia doang yang kerja, lo Iya, sendiri juga harus do apa something namanya? about it. Iya, lo juga harus bekerja keras untuk Bisa jadi orang yang lebih baik. iya, building that trust gitu loh Iya. dengan pasangan lo. Iya. Jangan lo cuma minta dia doang. Sama aja kayak lo Kalau nggak it's not gonna work. sama aja lo kayak lagi mau ujian, lo berdoa sama Tuhan kasih gue nilai yang bagus, tapi lo nggak belajar, ya nggak ada hasilnya kan. Iya. Sama kalian ya, kalau misalnya kalian tidak menemukan solusi dengan dari apa ya perbedaan kalian, mungkin bisa cari jalan tengah di mana kalian sama-sama nggak menang aja gitu, tapi ya udah daripada kalian ribet, ya udah nih jalan tengahnya kita begini gitu misalnya, jadi nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi gitu. Misalnya gimana? Ya? Oh, misalnya yang satu itu super yang kayak tadi yang harus lokasi-lokasi yang bener-bener kayak frantic sama pacar. Tapi misalnya yang satu lagi orangnya kebiasaan pacarnya bodo amat gitu. Jadi kayak nggak ada tuh kayak gitu-gituan. Mereka nggak bisa setuju dong, nggak bisa, lu harus kasih tau gue lu di mana. Yang satu lagi yang nggak mau juga gue, kayak ngapain gue kayak gitu kan, itu hidup gue. Cuman mungkin kalau lo cari jalan tengah, lo bisa melakukan hal-hal kecil kayak informing aja sih, mungkin komunikasi lebih baik. Misalnya si orang yang kebiasaan nggak ngasih tahu pacarnya, daripada nunggu ditanyain di mana, mungkin dia bisa kayak, hai hari ini aku kesini ya, dari jam segini sampai jam segini aku bakal sibuk, kalau mau telepon nanti jam segini. Jadi bukan kayak ngilang terus yang ini panik. Jadi maksudnya lu belajar untuk inform juga gitu loh, kayak Ya, this is my activity for today, kalau lo mau telepon bisa jam segini karena aku sibuk gitu. Dan mungkin untuk yang satu lagi yang panikan, yang pengen tahu pacarnya di mana, stop using find my iPhone, stop using find my fucking phone, karena itu cuma bikin lo makin kayak lo jadi kayak mantengin terus nih pacar gue di mana gitu. Mungkin hal yang bisa lo lakukan juga daripada seperti itu, nanya boleh, tapi frekuensinya mungkin agak di tone down, dan mungkin lo bisa assure diri lo sendiri dengan menyibukkan diri lo dengan kesibukan lo, dengan kegiatan, kerjaan. Kan nggak melulu hidup lo tentang pacar lo, kayak lo pasti punya banyak kegiatan juga. Jadi yes. About the boundaries thing, menurut gue juga kalau misalnya gimana ya, menurut gue dari awal ya itu sih yang penting, ya lo harus, you have to build that trust dari awal. Dan ya ini kan emang bakalan selalu work in progress ya. Lo nggak bakal nyampe ke 100 juga ya, hopefully lo bisa, tapi most of the time kayaknya kalau misalnya yang akut gitu ya nggak bakal sampai 100 lah. Tapi lo juga sebagai pacar setting boundaries di mana kayak lo juga harus kayak stand up for yourself gitu loh. Benar. Maksudnya banget. Misalnya pacar lo minta-mintain lokasi lo mulu gitu, ya lo at some point kalau misalnya lo ngerasa nggak nyaman, ya lo juga harus stand up for yourself kayak coy, nggak bisa nggak bisa gini terus, kayak gue nggak nyaman nih. Ya lo lo express ke pacar lo perasaan lo gimana. Kalau misalnya pacar lo in this instance kan misalnya dia minta-mintain lokasi lo tuh merasa gimana gitu, kayak lo nggak nyaman, lo jadi nggak bisa enjoy sama teman-teman lo apalah, ya lo set that boundary gitu loh, kayak lo bilang gue di sini sama nih orang, gue nggak bisa keep on telling you where I am dan menjustifikasi gue lagi di mana, gue sama siapa apa segala macem terus gitu loh. Jadi lu juga kayak harus set your foot down. Yes. Kayak you guys need to talk, man. Yes. Sama satu lagi sih, menurut gue banyak juga orang-orang yang baru-baru mulai pacaran atau masih PDKT, sebenarnya mereka udah lihat red lights-nya. Misalnya
tiba-tiba cowoknya ngomong, ya gue nggak mau ya lo nongkrong sama orang-orang yang gue belum kenal, harus Aduh, pacaran aja belum. iya harus kenalin dulu sama gue, kalau nggak gue kayak insert gitu. Banyak orang-orang yang dari awal tuh dia udah sadar kalau oh kayaknya ini cemburuan deh, tapi they go for it anyways karena mereka ngerasa bisa lah ini nanti, dan mereka ngeiyain instead of langsung ngebahas. Iya. Kayak oh menurut gue nggak bisa kayak gitu, karena kan kalau emang lu bahas mungkin nggak cocok, tapi kan lu jadi tahu lu nggak cocok dari awal, jadi ya kalau emang nggak cocok dari awal ya nggak usah jadian gitu kan, ngerti kan maksud gue. Tapi kan Yeah, banyak that's a yang good mereka point. mengiyakan terus nanti udah pacaran tiba-tiba ntar ngeluh sama kita teman-temannya, ya nih cowok gue cemburuan banget, padahal lu dari awal PDKT lu udah tahu tuh orang kayak gitu. Jadi ya That's a good point. tapi kalau misalnya lo yang posesif gimana? Kalau menurut gue, mau lo yang posesif atau lo korban dari pacar yang posesif, menurut gue penting banget untuk reflect sih. Dan lo reality check gitu loh. Kayak kalau misalnya lo yang posesif, ya itu lo kayak lo ngomong aja sama diri sendiri lo, ya lo reflect ke diri sendiri, kenapa gue ngerasa gini ya. Is this healthy? Apakah Iya. ini sehat untuk Lo kesehatan pertanyakan mental gue? hal itu dan lo cek kayak kenapa gue ngerasa kayak gini ya, oh gara-gara gue gini, dan lo ya harus jujur gitu loh sama Iya. diri lo sendiri. Jadi Iya. lo juga ngerti kenapa lo begini gitu loh, kenapa lo posesif gitu. Iya. Dan lo juga itu dengan reality check, lo lihat kenyataannya tuh kayak gimana. Iya. Emangnya beneran pacar lo selingkuh? Iya. Emangnya beneran pacar lo itu tuh nggak bisa dipercaya? Mhm. Gitu loh. Karena kadang ya oke, mungkin kadang ada emang pasti ada orang yang emang nggak bisa dipercaya gitu loh. Emang dia dia kemana-mana, dia selingkuh or whatever. Tapi banyak juga gue ngelihat yang kayak pacarnya aja yang insecure sendiri. Iya. Padahal nih orang nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, nggak selingkuh sama sekali, itu semua cuma di pikiran si orang yang posesifnya aja. Jadi lo harus reality check gitu loh, kayak ini kenyataannya tuh kayak gimana sih, apakah emang beneran begini atau ini cuma di pikiran gue doang gitu loh. Dan lo harus jujur sama diri lo sendiri, lo jangan denial gitu loh. Iya. Same goes untuk orang yang kalau misalnya lo bukan lo yang posesif tapi pacar lo yang ya lo korban posesif, kayak lo jangan denial, kayak di saat lo pacaran sama nih orang, perasaan lo tuh kayak gimana. Jangan ini gue pernah ngomongin juga sih di episode pertama, tapi jangan lo lihat yang positifnya mulu, jangan yang lo kayak lihat yang butterflies-nya mulu doang. Yes. Kayak Pasti ada borok-boroknya juga yang Iya. harus lo omongin sama jujur sama diri sendiri, lo jangan terbutakan gitu loh oleh cinta dan lain-lain. Yes. Kayak dengan lo reflect dan reality check, ya akhirnya lo jadi bisa take further action kan dari situ. Oke, gue harus gimana nih gitu loh. Dan apakah mungkin lo harus set the boundaries yang tadi kita ituin di awal, atau lo harus komunikasi, lo harus ngomongin ini kenapa ya kita kayak gini gitu loh. Jangan, maksudnya iya, kalau misalnya menurut gue lo jangan malu juga sih kalau misalnya lo emang posesif gitu loh. Maksudnya ya malah bagus kalau misalnya lo menyadari kalau lo itu posesif. Jadi lo tahu kalau itulah keburukan lo, dan lo tahu lo harus ya misalnya itu bisa lo benerin gitu. Iya, bisa lo, dari situ kan lo bisa improve. Yes. Gitu guys. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian orang yang posesif atau kalian korban dari orang posesif? Iya. Kenapa? Mungkin bisa cerita. Atau juga kalau misalnya ada juga dari kalian yang mungkin udah bisa nge-resolve, Ya, bisa gimana caranya? kasih tahu kita. Iya, yang tadinya mungkin pacar lo posesif atau lo yang posesif terus akhirnya bisa jadi lebih let loose tuh gimana? Iya. Oh iya, gue mau nambahin lagi. Apa tuh? Kalau misalnya lo yang posesif, ini nggak tahu ya, gue bukannya basing this on any research or whatever, ini gue cuma mikir aja tiba-tiba gitu kayak kepikiran. Mungkin juga itu juga maybe you have a degree of anxiety. Bisa kayak insecurities kan jatuhnya juga. Iya.
Iya, bisa juga. Atau mungkin sampai ke anxiety, ngerti gak sih? Tapi gue ngerti Mungkin. juga ada beberapa orang yang mungkin anxious karena misalnya pacar mereka punya track record history suka ganti-ganti pasangan, suka selingkuh. Ya gue ngerti sih Iya. kalau orang itu anxious, jadi malah jadi super posesif. Cuman ya itulah yang harus diomongin, gengs. Iya. Dan itu kayak oke, kalau misalnya lo dulu pernah digituin sama orang, misal lo pernah diselingkuhin, terus akhirnya lo jadi takut pacar lo yang sekarang melakukan hal yang sama, ya itu reality check. Beneran nggak nih orang kayak gitu loh. Karena kadang-kadang ya itu cuma di pikiran lo aja, kayak nggak semua orang Kayak juga gitu. kayak gitu loh. Reality check. So, yes guys, that's it for our possessive episode. Episode ketiga ya, Iya. guys. 3. So please like, comment, and subscribe. Please. Dan juga kalau misalnya di Apple Podcast, please give us a rating Yes. because that would really help us out. Yes. Atau Spotify podcast juga. Itu nggak bisa rating, Nggak usah rating. follow aja. Follow aja. Dan promosiin ke teman-teman kalian. Mungkin berguna. Thank you guys. Bye. See